Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan saya praktekkan adalah kita akan membuat materi menggunakan aplikasi Python. Aplikasi Python bisa diunduh di www.python.com. Di situ adalah situs untuk mencari aplikasinya. Gampang sekali dan mudah sekali mencari aplikasinya, karena aplikasinya tidak berbayar. Oke, yang saya contohkan adalah membuat program seperti ini. Jadi membuat program seperti ini munculnya nanti akan menjadi seperti ini. Seperti saat kita mendapatkan nota penjualan dengan harganya. Kemudian ada diskon dan lain sebagainya, pajak dan lain-lain. Di sini saya akan mempraktekkan dan akan menjelaskan secara detail. Kalau untuk membuat ulang sepertinya tidak memungkinkan untuk lebih cepat. Jadi silakan diperhatikan, pada intinya muncul seperti ini. Contoh ini saya close. Jika program tersebut sudah selesai, kita sudah mengetik sekian banyak ini, maka perginya adalah ke run modul, dan di sini muncul. Jadi copy hitam seperti ini. Kemudian contoh kita memasukkan list subjek menu makanan, katakan kategori A, makanan atau minuman. Berarti di sini saya rubah, bukan menu makanan tetapi minuman. Oke, kita save, kita run. Nah, seperti ini. Ngopi ini adalah nama ya, nama tempatnya. Kemudian masukkan list objek menu minuman, katakan saya milih yang A. Oke, enter. Masukkan jumlah pesanan yang saya masukkan, saya pesan kopi hitam itu 4 ataupun 3, coba 4, lalu enter. Maka di sini akan keluar harganya sekian, PPN-nya sekian, jumlah yang harus dibayar sekian. Seperti itu. Jika ingin membuat lagi pesanan, ya tekan ya. Kemudian contoh ini tadi yang A, kita lihat yang B, lalu enter. Jumlah pesanan katakan di atas 5, berarti ada diskon. Kita mengetik angka 6, maka hasilnya seperti ini. Program inilah yang biasanya dipakai untuk slip pembelian. Rata-rata seperti ini hasilnya. Nanti tergantung saat kita print kertas, memakai kertas nota seperti itu biasanya. Oke, langkah pertama sebelum mengetik seperti ini, karena saya sudah menginstal aplikasinya, jadi ini ya aplikasi Python, yang kita pilih hanyalah ini yang kedua. Jadi yang dipilih adalah yang kedua. Kita coba yang pertama. Yang pertama munculnya seperti ini. Jangan mengarah yang pertama, tetapi kita memilihnya yang kedua, IDLE. Oke, ini ya, yang ini saya close dulu. Kemudian yang ini, pertama akan muncul seperti ini, tetapi tidak ada runnya. Contoh ini adalah muncul pertama. Yang harus dilakukan adalah Ctrl N, jadi membuka ulang. Oke, jika sudah terbuka ulang, maka yang pertama tadi bisa di close. Ini perbedaannya, Until Thread sama IDLE. Yang dipakai bukan yang IDLE. Ini kita close, maka yang dipakai adalah ini formatnya, Unitel. Jika kita save, maka akan bisa menamai file tersebut. Contoh, di sini saya buat contoh, hanya awal saja. Oke, kita save. Barulah kita mulai mengetik yang namanya pilihan seperti ini. Contoh yang saya jelaskan dari pertama, pilihan sama dengan tanda petik yang 2 ya, bukan yang 1, Y, kemudian will,
pilihan sama dengan tanda petik Y ini adalah titik 2 bukan titik koma. Kemudian kita mencoba untuk ngeprint kata-kata print, kemudian diawali dari buka kurung, kemudian tanda petik yang 2 itu saya menggunakan tiga tanda petik. Kemudian kita hanya membuat batasan, ini adalah sebuah batasan bisa menggunakan sama dengan ataupun tanda-tanda yang lain lah, tanda pagar seperti itu juga bisa. Kemudian menulis nama toko, ini adalah nama tokonya, jadi ngopi di mana nama toko tersebut. Kemudian enter satu kali mungkin hanya dipakai untuk sebuah jarak saja. Kemudian contoh yang saya contohkan adalah ngopi di channel Tresnoku. List kopinya saya hanya membuat 2 contoh saja. Yang A kopi hitam titik 2 Rp berapa, contoh harganya 10.000. Kemudian kopi susu, ini hanyalah sebuah contoh saja ya. Yang B kopi susu harganya 5.000. Kemudian kita membuat garis lagi, di enter lalu membuat sama dengan lagi. Ini hanyalah sebuah batasan. Setelah itu kita enter, masuk ke bawah, kemudian kasih tanda petik 3 lalu tutup kurung. Setelah tutup kurung selesai, maka di enter lalu dituliskan pesan sama dengan str buka kurung input buka kurung tanda petik 2 bukan yang satu ya. Kemudian kita memasukkan di menu utama, memasukkan list abjad menu minuman. Ini hanyalah sebuah kata-kata yang berwarna biru tadi munculnya. Ini yang saya buka tadi ya, tetapi saya close karena saya tidak mengetik ulang. Oke, setelah ini diketik sampai selesai, kemudian jumlah pesanan. Jumlah pesanan sama dengan in buka kurung input. Di sini juga memasukkan jumlah pesanan. Nanti akan saya jelaskan ulang di ujung akhirnya. Kemudian tutup kurung ada 2, jangan 1. Karena apa? Di sini buka kurung, maka buka kurungnya ikut sini. Yang di sini ikut yang di sini. Oke. Kemudian if jika pesanan sama dengan A, jika yang dipesan adalah A, maka list namanya adalah kopi hitam. Harga sama dengan buka kurung 10.000 tanpa tanda titik. Tulis nominalnya tanpa tanda titik. Kemudian di sini perkalian menggunakan yang biasanya ada di angka 8 bintang, itu adalah perkalian. Jumlah pesanan tanpa spasi, kemudian tutup kurung. Setelah selesai, memasukkan PPN sama dengan in harga, ini juga perkalian, jadi dikali 0,1, kemudian tutup kurung. Dilanjutkan, jika pesanan yang A, jika jumlah pesanan lebih dari 5, maka bisa mendapatkan diskon harga dikali 0,2. Total harga dari sini, jadi untuk totalannya, total harga sama dengan in buka kurung harga dikurangi diskon ditambah pajak. Di sini nanti akan menyesuaikan sendiri. Kemudian else ya, diskon 0, total harga in harga ditambah PPN. Ini adalah nanti penyesuaiannya tertotal menjadi 1. Kemudian yang bawah ini sama, yang B ini sama seperti yang A. Perbedaannya hanyalah if. Kalau kata utama adalah jika. Kemudian yang kedua adalah elif. Ini sambungannya untuk pesanan yang B. Seumpama ada yang C, D, E, menunya banyak sekali. Di situ kita tinggal menambah B, C, D, E, F, G seperti itu. Kata-katanya sama seperti ini. Untuk harga bisa dibedakan. Yang terpenting jangan sampai salah pengetikan. Kemudian barisnya juga harus sejajar. Jadi if, leave, else yang bawah ini juga harus sejajar. Beda dengan yang else di bawah if. Semuanya harus sejajar. Jangan pakai spasi tapi menggunakan tab. Kemudian terakhir else ini adalah list nama. Kita kosongkan, list nama sama dengan
tanda petik 2, kemudian hanya shred biasa yang di samping tanda plus itu. Kita shred biasa kemudian tambahi tanda petik 2 sampai seperti ini juga. Harga sama dengan petik, shred, kemudian PPN, diskon, kemudian total harga. Dan yang terakhir adalah pilihan sama dengan input. Menu tidak tersedia. Ini hanyalah contoh. Saat kita mengetikkan inputan kata-kata bukan A, B, C, D, memunculkan kata N dan lain sebagainya, maka hasilnya tidak akan muncul. Munculnya adalah menu tidak tersedia karena belum didaftarkan di database-nya seperti ini pemrograman. Kemudian yang terakhir lagi kita print. Setelah print kita mengetik print sampai selesai. Ini adalah kata-kata, ini adalah batasan. Jadi print yang utama adalah batasan. Buka kurung tanda petik 2, kemudian saya membuat sama dengan ini apa? Iya, sama dengan ini. Sama dengan, kemudian di tanda petik tutup kurung. Kemudian print ngopi di channel Trisnoku. Ini hanyalah sebuah batasan, nanti akan muncul di notanya. Kemudian print menu, list nama akan nyambung kepada yang di atas. Kemudian print jumlah pesanan, jumlah pesan, harga, kemudian diskon, lalu PPN-nya berapa. Ini sinkronnya ya. Jadi print ini disinkronkan kepada menu, kemudian sinkron ke jumlah, sinkron ke harga, sinkron ke diskon, sinkron ke PPN. Kemudian print yang bawah ini batasan, jumlah bayar berapa, total harga. Ini nyambung ke atas sini. Kemudian yang terakhir adalah pilihan input. Apakah Anda ingin order kembali? Jika iya, maka tekan ya. Jika tidak order lagi, maka tekan N. Oke, kita coba. Jika semuanya sudah diketik seperti ini, kita coba run. Kita run modul, kemudian akan muncul seperti ini. Sambungannya ini. Jadi batasannya adalah seperti ini. Ngopi di channel Trisnoku, contoh. Ini ya. Kemudian kopi hitam, harganya sekian. Kopi susu harganya sekian. Kita memasukkan contoh, kita yang A. Kita enter, maka akan muncul. Masukkan jumlah pesanan. Katakan kita pesan 7, lalu enter. Di sini akan sudah menyesuaikan. Menunya kopi hitam, jumlah pesanan 7, harganya 70.000 total keseluruhan. Diskon 14, PPN sekian, jadi yang harus dibayar adalah 63.000. Jika kita lanjutkan pesan ulang, maka tekan Y. Jika sudah selesai abjad tersebut, coba kita yang B. Kita pesan menu yang B, kopi susu. Jumlahnya katakan 10. Kita enter, maka akan muncul menu kopi susu, jumlah pesanan 10, kemudian harganya sekian, diskonnya sekian, lalu PPN-nya 5.000 dan yang harus dibayar adalah 45.000 karena harganya 5.000. Kita pesan 10. Oke, jika sudah selesai, maka program seperti ini sudah jadi. Oke, terima kasih. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.